Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin ba'dal asr 18 Desember 2023 bertepatan dengan 5 Jumada Tsani, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tafsir dari surat Al-Lail, dan kita masuk kepada ayat yang ke-6. Maka langsung kita masuk kepada ayat yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa saddaqa bil husna Maka ucapan Allah wa saddaqa wawu huna muraqqaqah. Adapun sadaqa fasa mufakhamah, dan sa di sini mufakhamah fi darajah kam? Fi darajah ats-tsaniyah, karena fathah tanpa mad tabi'i. Maka wasaddaqa bil husna dalam keadaan mufakhamah fi darajah ats-tsaniyah. Wasadda wadahuna muraqqaqah, dan dia musyaddadah. Waqa, maka dia juga huruf al-mufakhamah. Maka dalam satu ayat ini ada dua huruf al-mufakhamah, so dan qa. Dan qaf juga sama, fi darajah ats-tsaniyah, di mana dia dalam keadaan fathah bila mad tabi'i. Wa saddaqa bil husna, maka ba muraqqaqah. Wa alif lam di sini hamzah tidak dibaca karena hamzatul wasl tasqutu. Wa amal lam karena qamariyah maka dibaca bil husna. Wal ha muraqqaqah, wasin muraqqaqah. Wasin di sini dalam keadaan sukun. Bil husna. Dan sin di sini makhrajnya tarful lisan, karena dia sukun kita berikan makhrajnya tarful lisan ma'a usul ats-tsanaya al-ulya, sa si su as. Adapun dari segi sifatul huruf, maka sin masuk kepada apa? Jahar atau hams. Kenapa masuk kepada ucapan fahasahu syakhsun sakata? Maka sakata sin. Maka di sini hams. Dan hams maknanya adalah jaroyan nafas di saat disukunkan. Maka begitu pun di sini. Sa si su as, ada as tidak ditelan. Sa si su as, tapi as. Maka begitu pun di saat kita membaca bil husna, tidak ditelan bil husna, tapi bil husna. Wa saddaqa bil hus, seperti itu. Maka dia dalam keadaan hams wa dalam keadaan istifal. Dan begitu pun dari sifatnya syiddah, yaitu
inhibas jarayan saut, tidak lama, seperti rokhawah, seperti za, di, zu, az, masih ada az, dan juga ha, seperti yang sering kita lewati di al-qari'ah. Maka di sini hams dan juga ha dalam keadaan rokhawah, ihdina. Adapun siddah maknanya inhibas jarayan as-saut in the nutq, tidak ada keluar suara. Dan huruf siddah ataupun makhraj sin di sini sifatnya adalah rokhawah. Kif ana aqul siddah. Sifatnya rokhawah dan juga al-hams. Maka sin di saat disukunkan jarayan as-saut, sa, si, su, as, maka pembacaan seperti basmalah, bis, dipanjangkan, bis, karena dia rokhawah. Selain dari keluar dari nafas, bismillah, maka dia jarayan as-saut dan jarayan an-nafas dari huruf hams. Maka selesai dari sin, bil husna, maka nun dalam keadaan fathah dan dia muraqqaqah bersama mad tabi'i dari madlin. Maka di sini derajatnya 2 harokat, bil husna. Maka inilah dari pembahasan kita di dalam ilmi at-tajwid. Adapun dari segi ilmi al-qiraah, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahlul qura. Maka yang pertama, qiraah Wars an-Nafi', dan dia diikuti atau berbarengan dengan Abu Amr dalam keadaan at-taqlil. Ma makna taqlil? Ay al-imalah as-sughra. Pada bacaan apa? Tentunya bukan sodaqah, tetapi al-husna. Kenapa? Karena kaidah di dalam Wars dan juga Abu Amr tentang permasalahan at-taqlil, jika alif layyinah, al-fathah pada alif layyinah dibaca dengan at-taqlil, maka 2 qura dari 10 qura membaca dengan at-taqlil. Maka dibaca wa saddaqa bil husni, wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna. Maka inilah qiraah dari 2 qura. Dan qiraah yang lainnya, madhab yang kedua, madhab al-Kisai dan juga madhab Hamzah. Maka 2, Hamzah dan al-Kisai. Berarti sudah berapa qiraah? Berapa qura sekarang? 4. 2 membaca taklil dan 2 membaca al-imalah al-kubra. Maka dibaca wa saddaqa bil husni, wa saddaqa bil husni. Dan yang ketiga, madhab jumhur. Maka madhab jumhur di sini ada 6 qura yang tersisa dari 4 qura yang telah kita beritahu tadi. Maka di sini jumhur membaca dengan fathah, wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna. Maka di sini qiraah dari Ibnu Amir Asy-Syami
dan juga seperti yang antum hafal Asim Al-Kufi dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri dan Khalaf Al-Ashir, ditambah dengan Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, maka 6. Maka genap sekarang 10 dalam 3 madhab. Jumhur membaca dengan fathah, wa saddaqa bil husna. Ada berapa? 6. Yang kami sebutkan tadi, Ibnu Amir, Asim, dan juga Ya'qub, dan Khalaf Al-Ashir, serta Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Kemudian yang membaca dengan taklil 2, Wars An-Nafi' dan Abu Amr, wa saddaqa bil husna. Dan juga madhab yang terakhir yang membaca dengan Al-Imalah Al-Kubra ada Al-Kisai dan Hamzah Az-Zayyad, wa saddaqa bil husni. Maka genap 10 dari qurra dalam pembacaan ayat yang ke-6. Maka selesai dari 2 bidang ilmu, ilmi tahsin Al-Quran, makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga ilmu dari qiraahnya. Sekarang kita masuk kepada i'rab agar bisa menerjemah dengan baik dan benar. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa waw huna waw ataf. Maka sadaqa diatafkan kepada lafaz yang sebelumnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa. Maka diatafkan kepada wattaqa wa saddaqa. Maka waw harfu ataf dan sadaqa fi'lun madhi mabni 'alal fath. Mabni 'alal fathah wa alamatu fathahnya dengan jelas di sini. Dan fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa sadaqa. Bil husna ba harfi jar dan al husna ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah. Mana aming duhuriha at-ta'addur akada al husna wal jar majrur bil husna muta'alliqan bil fi'il sadaqa. Maka diatafkan sadaqa bil husna dari ayat yang terdahulu. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka disebutkan amma adalah harfus syart dan man ismun mausul. Maka barang siapa yang memberikan dari apa yang Allah lebihkan kepadanya, dia tidak bakhil, wattaqa, dan dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia saddaqa, meyakini, mempercayai bil husna. Maka sekarang kita masuk kepada ilmu tafsir. Apa makna wasaddaqa bil husna untuk lebih memahami dari tafsir? Maka telah datang ucapan dari para ulama. Pertama datang ucapan Ibnu Abbas. Wasaddaqa bil husna qala Ibnu Abbas wasaddaqa bil khalafi minallah. Maka mempercayai dengan janji Allah. Apa makna al-khalaf? Janji bahwa Allah akan memberikan balasan. Seperti ayat apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Maka yukhlifuhu maknanya Allah pasti akan membalasnya. Maka di sini berkata Ibnu Abbas, sadaqa bi annallaha yukhlifuhu. Sadaqa bil khalaf minallah. Meyakini bahwa Allah pasti akan menggantinya dari apa yang dia sedekahkan. Itu maknanya. Maka ucapan Ibnu Abbas telah datang dari berbagai jalan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari
mulai dari jalan Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Khalid ibni Abdillah an Daud ibni Abi Hind an Ikrimah an ibni Abbas. Dan juga diriwayatkan Abdul A'la haddatsana Daud ibnu Abi Hind an Ikrimah an ibni Abbas. Maka madarul hadis dari Daud bin Abi Hind dan dia sikoh, dari Ikrimah dia juga sikoh, dari Ibni Abbas. Maka sanad ini sahih. Sahih kepada Ibnu Abbas tentang makna apa? Makna wasaddaqa bil husna, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah pasti akan mengganti dari apa yang telah diinfakkan di dalam ayat sebelumnya. Wa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dari yang Allah lebihkan dari infak dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, maka ditafsirkan al husna di sini adalah dengan kebaikan, maknanya dari Allah. Dan telah datang dari Ibni Abbas dengan jalan yang lain, seperti datang dari jalan Abu Quraib Imam, haddatsana Waqi' Siqah Imam, an Abi Bakar al-Hudali an Syahr ibnu Hausyab an Ibni Abbas. Maka ini sanadnya dhaif. Syahr dhaif, begitupun Abu Bakar al-Hudali. Maka cukuplah sanad kepada Ibnu Abbas dengan jalan Ikrimah yang sahih. Maka dari tafsir salaf Ibnu Abbas yang sahih sudah cukup, karena dia seorang sahabi. Dan yang penting sanadnya sahih. Maka ini bisa menjadi umdah dan dalil bagi kita. Dan yang kedua, telah datang dari Qatadah juga dengan sanad yang sahih dari jalan Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid an Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Berkata Qatadah, wa saddaqa bil husna qala bimau'udullah ala nafsihi fa amila bidzalikal mau'ud alladhi wa'adahu Allah. Maka dia meyakini dengan janji Allah. Janji Allah atas apa tadi? Atas Allah akan menggantikannya dari infak yang dia diberikan dari hartanya. Maka datang dari jalan Ibnu Tsaur an Ma'mar an Qatadah, dari jalan Muhammad Ibnu Tsaur al-Yamani an Ma'mar al-Yamani an Qatadah, wa saddaqa bil husna ay sadaqa al-mu'minu bi mau'idillah al-hasan. Dan juga datang tafsir dari yang lain, wa saddaqa bil husna al-husna ay al-jannah. Dan ini pun datang dari Qatadah. Dan yang diinginkan di sini al-jannah, yakni al-jannah. Maka dari khilaf ini, wallahu a'lam, semuanya dekat. Meskipun dikatakan yakin dengan balasan Allah, yakni balasan dari harta di dunia ataupun balasan di surga, maka al-husna adalah perkara yang sama. Namun sebagian ulama seperti Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari menyebutkan dari khilaf ini yang paling dekat adalah yang mengatakan at-tasdiq bil khalf minallah. Ini yang paling dekat, yakni ucapan Ibnu Abbas tadi dan ucapan Qatadah. Limada aqrab, berkata Imam At-Tabari, dzalika aula al-aqwal bisawab li'anna Allah dzakara qablahu munfiqan anfaqa taliban binafaqatihi al-khalaf minha. Fakana aula al-ma'ani bihi an yakuna ladhi aqibuhul khobar antasdiqihi bimau'idallah iyahu bil khalaf id kanat nafaqatuhu alal wajh alladhi yardahu ma'ana al khobar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binahwi alladhi
qulna fi dzalika warada. Maka berkata Imam At-Tabari, dia merajihkan makna dari salaf, wa saddaqa bil husna ay sadaqa bi mau'idillah kama qala Qatadah, au sadaqa bil khalaf. Dan makna khalaf janji dari Allah kama qala ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya dari apa yang diinfakkan. Kata Imam At-Tabari, ini lebih dekat. Hada aqrab limada li'anna fi qoulihi ta'ala alladzi min qabl fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Al husna huna ay mau'ud minallah. Maka artinya barang siapa fa'amma man a'ta, yang mempunyai harta lebih kemudian menginfakkan di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini bahwa Allah akan membalasnya, maka kata Imam At-Tabari ini lebih mendekati. Namun tafsir yang mengatakan surga pun kita tidak menolaknya. Iya apa tidak? Yang menginfakkan sedekah masuk surga. Apalagi ditambah fa'amma man a'ta wattaqa, juga bukan sedekah saja tapi bertakwa. Wa saddaqa bil husna, maka dia meyakini akan dimasukkan kepada surga, ini juga boleh. Maka perlu diperhatikan seperti ucapan Imam Ibnu Taimiyah di Ushul Tafsir. Jika antum mendapati tafsir-tafsir lafaz-lafaznya seakan-akan berbeda, maka yakinilah bahwa lafaz-lafaz yang berbeda itu jika kamu melihat dari satu sisi pendalilan, maka dia akan sama. Di sini lihat, Ibnu Abbas mengatakan al-khalaf, maknanya janji Allah. Dan ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Dan Imam Qatadah mengatakan tabi'in dengan mau'idillah, dengan janji Allah sama berarti. Dan Qatadah mengatakan al-husna al-jannah. Maka semua lafaz-lafaz di sini al-husna, mau'idillah, dan juga al-khalaf, pada hakikatnya jika kita lihat semua aja bermakna balasan. Adapun al-khalaf yang diinginkan balasan dari kebaikan bersedekah, dan mau'udillah janji Allah dari sedekah juga, dan surga dari sedekah dan takwa. Maka semuanya bisa dianggap benar. Maka semuanya bisa menjadi bahan untuk tafsir. Wasaddaqa bil husna, bisa katakan dan meyakini dari apa yang Allah janjikan atas balasan, baik balasan di dunia dengan tambahan rizki over and over again. Dengan dia bersedekah, Allah akan membalaskan rizki yang melimpah ruah, dan juga bisa dengan surga di hari akhirah. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.